Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan selalu dalam lindungan. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas masalah perekonomian dalam skala besar. Yang mana masalah perekonomian dalam skala besar ini yaitu berupa salah satunya inflasi. Ya, kita tahu kan, kita sering mendengar mengenai inflasi, tapi kita tidak tahu secara mendalam apa itu inflasi, apa faktor-faktor yang menyebabkan, apa dampaknya, dan bagaimana cara mengatasinya, serta bagaimana cara menghitung laju inflasi itu dari tahun ke tahun. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian inflasi. Nah, pengertian inflasi di sini, inflasi merupakan sebuah kondisi dalam suatu negara itu di mana harga barang dan jasa naik secara keseluruhan dan secara terus-menerus. Nah, kenaikan harga barang dan jasa ini terjadi di seluruh sektor karena setiap sektor itu dalam sebuah perekonomian saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jika harga barang dan jasa itu naik hanya dalam 1 atau 2 minggu, itu tidak bisa dikatakan sebagai inflasi karena inflasi itu terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang dan dalam sektor yang lebih besar. Nah, sekarang kita mengetahui tentang pengertian inflasi. Nah, inflasi ini bisa berkaitan dengan kenaikan harga barang dan jasa, bisa berkaitan dengan banyaknya uang yang beredar dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui pengertian inflasi secara umum, sekarang kita akan membahas tentang pengertian inflasi menurut beberapa para ahli. Nah, yang pertama, pengertian inflasi menurut Parkin dan Bed, di mana menurut Parkin dan Bed ini, pengertian inflasi itu merupakan kenaikan atau pergeseran tingkatan harga ke arah atas. Nah, secara atau hal yang mendasari pendapat ini berkaitan dengan harga yang kerap disebutkan dengan berapa banyaknya rupiah atau uang untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, maksudnya di sini pergeseran tingkatan harga ke arah atas ini berukuran dengan harga barang yang diukur dengan berapa rupiah atau uang yang dikeluarkan oleh seseorang dalam membeli barang atau jasa tersebut. Nah, yang kedua yaitu pengertian inflasi menurut Markus, di mana menurut Markus di sini pengertian inflasi merupakan suatu nilai ketika tingkat harga dari sebuah harga barang maupun jasa yang tengah mengalami kenaikan. Nah, maksudnya di sini harga barang yang mengalami kenaikan atau harga jasa yang mengalami kenaikan yang diukur dengan tingkat sebuah harga atau nilai dari sebuah harga. Nah, yang ketiga, pengertian inflasi menurut Raharja. Nah, menurut Raharja ini, inflasi merupakan sebuah kecenderungan atas harga yang bergerak secara meningkat dan secara terus-menerus. Dalam harga ini pada umumnya sebagian besar barang dan jasa pada umumnya tengah mengalami kenaikan. Itulah yang disebut dengan inflasi. Nah, maksudnya di sini inflasi ini berkaitan dengan kecenderungan atas harga yang selalu naik atau selalu bergeser atau bergerak ke atas dan secara terus-menerus. Nah, kita sudah mengetahui pengertian inflasi secara umum dan pengertian inflasi menurut para ahli. Bisa kita simpulkan
bahwa pengertian inflasi tersebut merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan dan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Setelah kita membahas tentang pengertian inflasi, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya inflasi. Nah, faktor yang pertama, penyebab sebuah inflasi itu yaitu berupa permintaan barang yang naik atau meningkatnya permintaan barang. Nah, dalam inflasi ini barang itu diminta dalam skala yang besar secara keseluruhan atau agregat atau secara menyeluruh. Nah, dalam meningkatnya permintaan ini kita bisa melihat dengan adanya peningkatan permintaan ini tentu barang itu akan banyak dikeluarkan dan akan banyak diproduksi. Karena banyak diproduksi ini, jadi barang-barang yang akan diproduksi selanjutnya itu menjadi sedikit. Nah, dengan tersebut orang-orang yang menjual barang atau jasa tersebut akan menaikkan harga dan dari barang dan jasa yang diminta tersebut. Nah, peningkatan permintaan ini juga berkaitan dengan yang pertama, meningkatnya jumlah belanja pemerintah. Nah, yang kedua, meningkatnya jumlah permintaan barang untuk diekspor. Nah, faktor yang kedua, kita akan melihat faktor inflasi itu dari segi biaya produksi yang tinggi. Nah, dengan tingginya biaya produksi ini diakibatkan oleh biaya bahan baku yang juga naik. Nah, itu sebabnya orang atau produsen itu menaikkan harga barang dan jasa. Karena biaya produksinya saja sudah banyak, tidak mungkin produsen itu menjual barang dan jasanya itu secara murah. Mereka juga memikirkan untung rugi bagi perusahaan mereka dalam melakukan penjualan. Nah, inilah yang menyebabkan biaya produksi itu naik, yaitu kenaikan harga bahan baku. Dan faktor yang ketiga yaitu tingginya tingkat peredaran uang. Dengan banyaknya peredaran uang dalam masyarakat, tentu masyarakat akan menjadi lebih konsumtif. Dengan masyarakat yang lebih konsumtif ini, mereka akan banyak melakukan permintaan sehingga barang yang tersedia atau jasa yang tersedia itu menjadi sedikit. Dan inilah yang menyebabkan inflasi terjadi. Jika peredaran uang itu tidak dapat diatasi, maka akan berlanjut secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Untuk itu, negara tidak akan membiarkan peredaran uang ini terjadi secara terus-menerus. Mereka akan mencari solusi dan kita juga bisa membantu untuk mencari solusi dalam mengatasi banyaknya uang beredar. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian dan penyebab dari inflasi, kita akan membahas tentang jenis-jenis inflasi. Nah, jenis inflasi ini ada berdasarkan tingkat keparahannya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan penyebabnya. Nah, yang pertama itu jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi bisa dibagi menjadi 4. Dan yang pertama, inflasi ringan, di mana inflasi ringan ini tidak mengganggu perekonomian negara. Namun inflasi ini berkisar di bawah 10%, dan inflasi ini jika tidak diatasi secara cepat akan menjadi besar dan akan mengganggu perekonomian. Dan yang kedua, inflasi ringan. Inflasi ringan ini belum mengganggu perekonomian sebuah negara, tapi inflasi ringan ini akan
mengurangi kesejahteraan atau akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang mempunyai pendapatan tetap. Dan inflasi ini berkisar antara 10% sampai 30%. Dan yang kedua, inflasi berat. Inflasi berat ini berkisar antara 30% sampai 100%. Dan inflasi ini sudah mengganggu perekonomian negara karena hampir keseluruhan dari harga barang dan jasa itu naik. Dan yang keempat yaitu hiperinflasi atau inflasi sangat berat. Inflasi sangat berat ini sangat mengganggu perekonomian negara, dan inflasi ini terjadi pada kisaran angka 100% ke atas. Nah, kemudian jenis inflasi yang kedua yaitu inflasi berdasarkan penyebabnya. Inflasi berdasarkan penyebabnya ini ada dua, yaitu yang pertama demandful inflation, di mana pengertian dari demandful inflation ini yaitu inflasi di mana barang yang diminta itu melebihi kapasitas sehingga pihak produsen atau pihak pemasar tidak bisa menyediakan secara keseluruhan harga barang dan jasa itu. Nah, di sini juga berkaitan dengan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa relatif lebih tinggi dari kemampuan pasar untuk menyediakan barang dan jasa. Contohnya demandful inflation ini yaitu pada saat hari raya. Pada saat hari raya itu kan biasanya permintaan tentang barang itu lebih tinggi sehingga harga barang itu naik, dan orang sering mengeluh tentang kenapa sih saat hari raya itu saat bulan puasa sebelum hari raya harga semua pada naik. Ini semua karena disebabkan oleh permintaan masyarakat itu yang relatif tinggi. Namun seorang pemasar atau produsen itu hanya bisa menyediakan barang dan jasa itu dalam ukuran tertentu saja, dan mereka tidak bisa memenuhi seluruh permintaan, sehingga dengan demikian barang dan jasa itu dinaikkan harganya. Dan jenisnya yang kedua dari penyebabnya tadi yaitu cost push inflation. Cost push inflation ini disebabkan karena harga bahan baku itu dalam memproduksi sebuah barang itu naik sehingga harga barang juga naik, dan tingkat penawaran juga dinaikkan oleh produsen. Dan cost push inflation ini disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi sehingga mengakibatkan tingkat penawaran menjadi lebih tinggi. Inflasi ini terjadi dapat disebabkan oleh adanya depresiasi nilai tukar. Nah, jika kita mau mengekspor barang ke luar negeri, namun nilai tukar rupiah itu tinggi, jadi biaya itu dinaikkan oleh produsen karena harga bahan baku yang tinggi juga. Dan efeknya juga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Nah, selanjutnya yaitu jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya ini, inflasi itu ada dua. Yang pertama yaitu domestic inflation, dan yang kedua imported inflation. Yang pertama kita akan membahas tentang domestic inflation, di mana domestic inflation ini merupakan inflasi yang berasal dari dalam negeri. Nah, dari dalam negeri ini berkaitan dengan permintaan masyarakat yang tinggi, namun ketersediaan akan barang dan jasa itu tetap. Nah, di sini yang menyebabkan inflasi itu yaitu yang pertama itu jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan akan uang tersebut, sehingga inflasi ini terjadi. Dan yang kedua yaitu
menurunnya jumlah atau barang atau jasa, namun permintaan tetap, sehingga dalam memenuhi permintaan masyarakat itu produsen menjadi susah dan akhirnya mereka akan menaikkan tingkat harga. Nah, berdasarkan sumbernya tadi, yang kedua yaitu imported inflation, di mana imported inflation ini berasal dari luar negeri. Misalnya, kita mau mengimpor barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan kita di dalam negeri. Namun, pertukaran uang kita dengan uang luar negeri itu rendah dan uang kita itu tidak begitu laku di luar negeri. Makanya barang yang kita impor itu banyak, barang yang kita impor itu banyak dan harganya juga mahal, dan ini akan menjadi bahan baku di dalam negeri, sehingga setelah barang kita jadi, sehingga tidak mungkin produsen itu memberikan harga yang murah, karena untuk mengimpornya aja sudah mahal. Tidak akan bisa menutupi harga impor yang diperoleh oleh produsen, sehingga terjadilah kenaikan harga barang dalam negeri dan terjadilah inflasi di dalam negeri. Nah, sekarang kita sudah mengetahui jenis-jenis inflasi itu, baik dari segi tingkat keparahannya, baik dari segi sumbernya, dan baik dari segi penyebabnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari inflasi itu sendiri. Nah, dampak dari inflasi itu sendiri ada banyak, tapi kita akan membahas tentang dalam skala besarnya saja. Nah, di sini kestabilan harga barang dan jasa akan dapat kita wujudkan apabila negara tersebut bisa mengendalikan tingkat inflasinya, dan pertumbuhan perekonomian dalam sebuah negara itu akan terjadi apabila pemerintah atau masyarakatnya bekerja sama dalam mengatasi inflasi. Nah, jika inflasi ini tidak dapat diatasi, maka kenaikan harga barang dan jasa itu akan terjadi selalu dan akan terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Hal ini akan menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan menurunnya tingkat kestabilan dalam sebuah negara. Nah, dampak yang pertama yaitu turunnya pendapatan real masyarakat. Turunnya pendapatan real masyarakat ini dalam perekonomian bisa kita contohkan, misalnya kita dalam membeli bakso sebelum terjadi inflasi, dalam satu mangkok bakso itu kita bisa memperoleh 10.000 bakso. Namun uang yang kita miliki 50.000, jadi kita bisa memperoleh 5 mangkok bakso dengan harga satuan 10.000 per mangkok. Namun setelah terjadi inflasi, dengan uang kita yang 50.000 tadi, mungkin kita hanya memperoleh 2 mangkok bakso dengan harga bakso itu per mangkoknya 25.000. Jadi yang kita konsumsi itu menjadi lebih sedikit, sementara uang yang kita keluarkan itu banyak. Nah, inilah yang dampak dari sebuah inflasi dalam masyarakat yang mempengaruhi pendapatan real masyarakat itu sendiri. Nah, ada beberapa dampak inflasi dalam perekonomian masyarakat. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Dengan adanya inflasi ini, pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat dan tidak stabil. Nah, jika pertumbuhan ekonomi ini terhambat dan tidak stabil, maka negara itu akan menjadi kacau dalam hal perekonomian. Nah, yang kedua yaitu harga mengalami kenaikan. Dengan naiknya harga ini, dengan penghasilan yang rendah, tentu akan membuat kesejahteraan masyarakat itu menjadi berkurang. Dan selanjutnya yaitu nilai mata uang itu yang menurun. Jika nilai mata uang menurun, berarti nilai mata uang itu tidak terlalu berharga di dalam masyarakat, sehingga
peredaran uang itu nanti semakin banyak dan akan menyebabkan inflasi dan dampaknya juga terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan selanjutnya turunnya nilai real tabungan dan pinjaman. Dengan banyaknya uang yang beredar ini, masyarakat akan lebih konsumtif dalam melakukan perekonomian. Jadi dengan konsumtifnya ini, permintaan akan banyak, dan permintaan ini juga berdampak kepada ketersediaan barang dan jasa, sehingga barang dan jasa itu tidak terpenuhi karena yang diproduksi masih segitu saja. Namun dengan permintaan yang banyak itu akan menyebabkan kelangkaan dalam masyarakat, dan dampaknya juga bagi kesejahteraan masyarakat. Dan kesejahteraan masyarakat ini dalam sebuah negara itu sangat diperlukan, dan jika terjadi inflasi maka kesejahteraan masyarakat itu akan menurun. Semua ujung-ujung dari dampak dari inflasi ini yaitu kesejahteraan masyarakat akan menurun dan perekonomian negara juga akan mengalami penurunan. Inflasi juga tidak hanya mempengaruhi pendapatan real masyarakat, namun juga mempengaruhi para pelaku perekonomian dalam mengambil keputusan. Nah, di sini dalam mengambil keputusan ini, para pelaku ekonomi akan sulit untuk memprediksi bagaimana perekonomian ke depannya. Nah, sebagai contoh di sini, saat kita mau membuka warung dalam menjual mie, kita memprediksi dengan harga yang saat ini, dengan harga yang sekarang, kita bisa menjual mie itu dalam porsi 100 dalam sehari, dengan harga per mangkoknya itu 15.000. Namun jika seminggu selanjutnya terjadi inflasi, sementara kita sudah menyiapkan semuanya, kita sudah menyiapkan bahannya, kita menyiapkan tenaganya, namun inflasi terjadi dan tidak ada orang yang mau membeli mie, daripada membeli mie di warung kita, lebih baik mereka membuat mie sendiri lebih baik. Itu yang mereka pikirkan, sehingga warung kita itu akan mengalami kerugian, dan daripada mengalami kerugian sementara inflasi yang terus meningkat, lebih baik warung itu ditutup. Dan inilah contoh seorang pelaku ekonomi itu tidak bisa membuat keputusan dalam jangka yang panjang dengan adanya inflasi. Nah, dampaknya yang ketiga yaitu inflasi dapat menggerus daya beli masyarakat atau dapat menurunkan tingkat daya beli masyarakat. Sementara daya beli masyarakat ini menjadi penopang dalam perekonomian. Jika daya beli masyarakat itu menurun, maka perekonomian dalam sebuah negara itu akan menjadi lambat atau stagnan, bahkan menjadi lebih. Dan yang ketiga, inflasi juga berdampak kepada konsumen, karena dengan gaji dan pendapatan konsumen yang stagnan atau tetap, sementara barang dan jasa itu semakin hari semakin naik atau semakin membengkak. Untuk itu konsumen tidak bisa memenuhi kebutuhan utamanya dan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat dalam sebuah perekonomian di sebuah negara. Dampak yang keempat yaitu sebuah negara itu akan mengalami atau kesulitan dalam masalah ekspor. Dengan mahalnya harga ekspor, maka barang dan jasa yang akan diekspor itu juga akan mahal, dan dengan mahalnya barang itu akan menghambat ekspor kita ke luar negeri. Jadi jika ekspor kita ke luar negeri terhambat, dan akhirnya devisa yang kita terima juga berkurang, dan ini juga akan mengakibatkan perekonomian dalam sebuah negara itu. Setelah kita mengetahui dampak dari inflasi itu, sekarang kita akan membahas masalah tentang bagaimana sih cara mengatasi inflasi itu sehingga tidak mengganggu perekonomian negara.
Nah, di sini kita akan mengatasi inflasi dengan cara yang pertama itu kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini merupakan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat, untuk mengendalikan inflasi supaya kesejahteraan masyarakat itu kembali seperti semula. Nah, dalam kebijakan moneter ini ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama itu yaitu dengan melakukan politik diskonto. Nah, politik diskonto ini merupakan cara yang dilakukan dengan menggunakan atau mengurangi peredaran uang yang banyak dalam masyarakat. Nah, dalam politik diskonto ini dengan cara mengurangi peredaran uang dalam masyarakat ini dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk menabung dan mengajak masyarakat untuk menginvestasikan uangnya daripada untuk mengkonsumsikan uangnya dengan barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Kedua, dalam kebijakan moneter ini yaitu melakukan pasar terbuka. Dalam melakukan pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia. Selain dalam melakukan kebijakan moneter, dalam mengatasi inflasi ini juga dilakukan dengan cara kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal ini dilakukan dengan cara yang pertama yaitu menaikkan tarif pajak. Menaikkan tarif pajak ini diharapkan bisa mengendalikan uang yang beredar sehingga peredaran uang di dalam masyarakat itu tidak terlalu tinggi dan masyarakat lebih memilih untuk membayarkan pajak karena diberikan aturan-aturan atau sanksi-sanksi kepada masyarakat yang tidak membayar pajak. Nah, yang kedua yaitu mengatur pengeluaran dan pemasukan pemerintah. Dan yang ketiga yaitu mengatur peminjaman pemerintah. Misalnya jika pemerintah memotong gaji karyawan dalam mengatasi inflasi ini, memotong gaji karyawan itu sebanyak 10% untuk ditabung, dan ini diharapkan bisa mengatasi banyaknya peredaran uang dan bisa menghidupkan jiwa menabung dalam masyarakat. Nah, selain kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, dalam mengatasi inflasi ini juga dilakukan dengan cara kebijakan non-moneter. Nah, kebijakan non-moneter ini dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu menaikkan hasil produksi. Pemerintah memberikan subsidi kepada produsen dalam memproduksi barang dan jasa, sehingga barang dan jasa itu bisa dihasilkan seefektif mungkin, sekreatif mungkin oleh produsen. Dan ini diharapkan juga untuk mengurangi harga barang dengan menghasilkan barang yang banyak dan tidak memberikan harga barang yang mahal kepada konsumen. Nah, yang kedua yaitu pengawasan harga. Pemerintah memberikan pengawasan tentang harga, memberikan harga maksimum tentang suatu barang, sehingga produsen tidak memberikan harga barang yang lebih tinggi kepada masyarakat. Inilah cara pemerintah dalam mengatasi inflasi. Nah, yang ketiga yaitu kebijakan upah pemerintah. Upah pemerintah ini akan menghimbau serikat buruh untuk tidak menuntut kenaikan upah, karena dengan menuntut kenaikan upah ini juga akan mengakibatkan peredaran uang dalam masyarakat itu menjadi banyak. Nah, itulah cara mengatasi inflasi. Dan sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang cara menghitung laju inflasi dari tahun ke tahun. Nah, dalam menghitung laju inflasi ini orang sering menggunakan atau secara umum menggunakan indeks harga. Dengan menghitung dengan cara indeks harga ini, rumusnya yaitu laju inflasi sama dengan indeks harga sekarang, tahun sekarang,
dikurang dengan indeks harga tahun yang lalu, kemudian dibagi dengan indeks harga tahun lalu, dan selanjutnya dikali dengan 100%. Nah, itulah pembahasan materi tentang inflasi, di mana kita telah mengetahui pengertian inflasi, faktor penyebab inflasi, dampak inflasi, cara mengatasi inflasi, jenis inflasi, dan cara menghitung bagaimana laju inflasi itu dari tahun ke tahun. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.